Baik, mari langsung saja kita memanfaatkan waktu. Kita beri kesempatan pada Ustadz kita untuk menyampaikan materinya. Pada Ustadz Fali Fadilati, Fali Tafadhal Mashkurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami jelas? Alhamdulillah, jelas, jelas. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang terbesar adalah masih adanya semangat kita untuk menuntut ilmu agama ini. Baik itu hal-hal yang terkait dengan fikih ibadah dan juga fikih muamalah agar kita tidak melenceng dari apa yang digariskan oleh syariah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, beberapa hari lalu ada pertanyaan di grup konsultasi yang bersama pengurus DPD DPW dan di situ kami janjikan untuk dijawab lebih rinci. Namun qadarullah eh, setelah janji itu kondisi kesehatan kurang memungkinkan dan belum sempat sampai saat ini. Olehnya pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan tersebut. Pertanyaan waktu itu menyatakan ada beberapa ikhwah yang akhirnya ragu ketika melihat satu tulisan yang menyatakan bahwa menyebarkan kupon donasi di masjid itu tidak boleh karena dia berupa akad jual beli. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kami juga mohon maaf kepada waktu itu yang kami janjikan adalah Ustadz Syahrullah Hamid, kalau tidak salah. Semoga beliau hadir pada saat ini. Tapi ikhwah dan akhwat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita membahas perlahan atau sedikit demi sedikit. Yang pertama, perlu kita pahami bahwa jual beli adalah satu akad yang ada padanya pertukaran antara dua kepemilikan. Pertukaran antara dua kepemilikan, baik itu dari penjual maupun pembeli. Artinya ada dua pihak yang bertransaksi, kemudian mereka saling bertukar kepemilikan. Bertukar kepemilikan bisa berupa benda dan juga bisa berupa manfaat. Misalkan benda dengan benda, itu yang sering terjadi di zaman dahulu, biasa disebut dengan jual beli barter, atau bisa juga benda dengan manfaat atau uang dengan benda dan sebagainya. Intinya jika terjadi pertukaran manfaat, pertukaran kepemilikan, maka di situ bisa kita katakan bahwa hal tersebut merupakan jual beli. Kemudian di antara hukum-hukum jual beli ada yang disebut dengan larangan berjualan di masjid atau al-bai'u fil masjid. Itu hukumnya ada ulama yang mengatakan hukumnya haram, tidak sah juga. Ada juga yang mengatakan dia tidak disukai atau dikatakan makruh walaupun jual belinya sah. Walaupun jual belinya sah. Namun ketika kita melihat hadis-hadis yang menyatakan larangan tersebut, maka secara zahir hadis-hadis itu membawa kita kepada makna yang haram. Hadis pertama yang bisa kita bawa atau kita angkat pada pertemuan kali ini, hadis yang
diriwayatkan eh, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan dari kakeknya. Artinya ini riwayat keluarga ya. Dia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'i wal ibtiya'i wa an tanashudil ash'ari fil masajid. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Secara zahir kita lihat bunyi hadisnya, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'i wal ibtiya', akad jual beli, wa an tanashudil asy'ar, dan saling berbaras syair fil masajid, di dalam masjid. Ini hadis yang pertama. Kalau kita lihat di hadis yang pertama ini, maka eh, cukup jelas ada larangan ya, ada larangan untuk berjual beli. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari jual belimu ketika ada orang yang berjualan di masjid. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "An Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum, jika kalian melihat, man yabi'u au yabta'u fil masjid." Siapa yang menjual atau membeli di dalam masjid. Faqulu, maka katakanlah, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari perniagaanmu. Fa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallah, jika kalian melihat yang seorang yang mengumumkan kehilangannya atau barang hilangnya di masjid, faqulu la raddallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ini yang menjadi dasar tulisan tersebut bahwa hukum jual beli di masjid terlarang. Kebanyakan mengatakan hadisnya itu memang tidak boleh sama sekali kita lakukan jual beli di masjid. Bahkan ada yang menyatakan tidak sah. Sebagian lagi mengatakan bahwa jual beli di masjid bisa sah, artinya kepemilikan berpindah, tapi dibenci atau karahah, tidak dianjurkan. Nah, kembali ke judul kita. Kembali ke judul kita, dan di saat itu ketika kita baca pertanyaannya, eh, dinyatakan bahwa jual beli kupon donasi tidak dibenarkan. Jual beli kupon donasi tidak dibenarkan di dalam masjid. Nah, ini perlu kita lihat dan kita perinci terlebih dahulu. Ketika kupon donasi ini murni donasi. Ketika kupon donasi ini murni donasi. Tidak ada keuntungan di dalamnya. Dan tidak ada juga honor untuk yang menyebarkan kupon tersebut. Jadi murni donasi. Di sini jelas tidak termasuk jual beli. Karena jual beli adalah pertukaran manfaat atau kepemilikan. Sedangkan dengan kupon donasi yang tidak ada upahnya, tidak ada honornya, maka tidak ada pertukaran. Kita hanya mengambil dana donasi tersebut, kemudian kita serahkan kupon, dan kupon ini tidak berarti apa-apa. Kupon itu hanya bukti jual beli, bukan bukti jual beli. Kupon itu hanyalah bukti bahwa orang tersebut telah
mendonasikan hartanya sesuai yang tertera di dalam kupon. Jadi jika ini yang dimaksud, maka tidak benar dia dikatakan jual beli karena tidak ada perpindahan kepemilikan, tidak ada pertukaran kepemilikan, dan tidak ada juga mengharapkan keuntungan. Keseluruhannya demi demi kemaslahatan jual beli tersebut. Nah, ini kembali ya. Kemudian di antara rincian berikutnya adalah ketika kupon tersebut tidak murni donasi. Tidak murni donasi. Misalkan eh, pihak penyelenggara donasi mengatakan siapa yang bisa menjual satu kupon maka dia akan mendapatkan 10% dari dari nilai yang tertera di kupon tersebut. Katakanlah kuponnya tertulis 100.000, maka dia mendapatkan 10.000. Dapatkan 10.000 untuk keuntungan pribadi. Nah, jika yang dimaksud kupon yang seperti ini, maka inilah yang dikhawatirkan dia jatuh kepada jual beli. Karena dia jual beli atau akad dunia lainnya. Jual beli atau akad dunia lainnya karena ada keuntungan yang diharapkan dari kupon tersebut. Nah, ini juga bisa dikatakan dia sudah eh, mengambil manfaat dari pengumpulan donasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi, ketika kita melihat dua kasus ini dan mungkin kebanyakan ikhwah juga menjadi ragu-ragu untuk menyebarkan kupon donasi di dalam masjid, maka kita lihat saja ini, kita lihat saja jika dia murni donasi tanpa ada keuntungan, tidak ada masalah untuk disebarkan di masjid. Namun, jika ada keuntungan pribadi, disinilah kita harus berhati-hati dan lebih selamatnya kita lakukan hal tersebut di luar masjid. Ini jika kita mengambil perkataan yang mengatakan akad transaksi keduniaan tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Namun jika yang kita ambil ada perkataan membolehkan atau mengatakan jual belinya sah, namun dengan karohah, dengan makruh, nah ini bisa dilakukan, tapi tetap tidak baik. Baik, eh, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ketika kita melihat perkara tadi, sejatinya hal itu ditetapkan oleh syariat, tentu ada hikmahnya. Mungkin di antara hikmahnya agar kita tidak eh, terlalaikan dari fungsi masjid tersebut. Masjid didirikan untuk beribadah dan ibadah ini tidak sempit ya, beribadah sangat banyak. Makanya kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW sangat banyak. Tidak hanya sholat saja. Nah, ini juga keliru ketika ada seseorang dan kami pernah mendengarkan salah satu ceramah di YouTube mengatakan eh, tidak boleh menggunakan air masjid untuk mengurus hewan kurban misalkan. Ini juga terlalu terlalu menyempitkan fungsi masjid. Karena fungsi masjid di zaman Rasulullah adalah yang utama tentunya sholat, membaca Al-Quran di dalamnya, namun juga seluruh hal yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah itu bisa dilakukan di masjid. Karena Rasulullah SAW dulu juga bermusyawarah eh, untuk kepentingan negara, bermusyawarah untuk kepentingan jihad itu cid. Dan ada juga riwayat yang meriwayatkan pernah Rasulullah SAW mengikat seorang
kafir di masjid agar dia melihat apa yang terjadi di dalam masjid kaum muslimin dengan tujuan agar dia tertarik untuk masuk Islam. Itulah fungsi-fungsi masjid. Jadi kita tetap menjadikan masjid tempat ibadah kita dan membatasi sesuai batas-batas syariat. Sesuai batas-batas syariat. Tidak dijadikan dia terlalu sempit dan juga tidak dibuka selebar-lebarnya. Tidak dibuka juga selebar-lebarnya. Seperti yang kita katakan tadi, masjid didirikan untuk mendirikan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, namun juga ada larangan yang cukup tegas untuk melakukan akad jual beli, yang mana tujuannya agar tidak ada urusan-urusan dunia kita bawa ke masjid. Karena ada di sebuah riwayat yang lain, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang. Kemudian Rasulullah bertanya, apa itu? Jadi orang ini datang dengan membawa sesuatu dan wama turid apa yang kamu mau? Kemudian orang itu mengatakan, saya ingin menjualnya, menjual barang yang ada pada dirinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bisukid dunya." Maka jika itu yang engkau inginkan, maka juallah di suk dunia, pasar yang dimaksud. Wa inna hadza sukul akhirah. Adapun tempat ini atau masjid yang dimaksud adalah sukul akhirah, pasar untuk akhirat, mengingat urusan-urusan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Nah, di sini cukup jelas perbedaannya. Jika ada sedikit yang kita harapkan dari urusan dunia di dalam masjid, maka lakukanlah di luar masjid. Termasuk tadi salah satu riwayat yang mengatakan tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Mungkin ini masih sering terjadi di tempat-tempat kita. Di Stibas sendiri sering eh, mempraktekkan mengumumkan barang hilang itu di depan masjid. Di depan masjid kan tempat orang berkumpul, tapi bukan di dalam masjid dan bukan juga dengan pengeras suara yang berada di dalam masjid. Sekarang eh, di mana batasan kita mengatakan hal tersebut adalah donasi dan atau dia adalah jual beli? Padahal dengan jelas pembawa kupon itu mengatakan saya ingin menjual kupon donasi misalkan. Ada yang mengatakan ini saya mau jual kupon donasi. Padahal dia tidak ambil untung, tapi dia gunakan kata-kata jual kupon donasi. Apakah ini diperbolehkan? Secara hukum tidak masalah selama dia tidak mengambil keuntungan di situ, karena akad itu yang dilihat adalah fakta akadnya. Fakta akadnya itu apa? Bukan lafaz yang digunakan. Bukan lafaz yang digunakan. Berdasarkan kaidah, eh, al-ibratu fil uqud, yang kita lihat di satu akad itu adalah al-alfaz, al-maqasid wal ma'ani. Al-maqasid wal ma'ani atau tujuan dari akad itu atau makna dari akad itu. Bukan alfaz wal mabani, bukanlah eh, bunyi, bukan bunyi yang disebutkan, bukan bunyi yang disebutkan. Ketika dia katakan jual beli, namun fakta akadnya dia adalah mengambil donasi tanpa keuntungan sedikit pun, maka dia tidak tergolong sebagai jual beli. Begitu juga misalkan ada seorang yang meminjam kendaraan temannya. Ini terjadi biasa di asrama mahasiswa. Dia pinjam ke temannya, akhi, saudara, saya pinjam motornya ya, saya pinjam motornya. Ini kata-katanya pinjam. Kemudian yang punya motor mengatakan silahkan dipinjam, tapi isikan bensin 20.000. Isikan bensin 20.000. Kalau secara lafaz, secara kata-kata yang digunakan di dalam akad,
Dia mengatakan pinjam, pinjam motor. Tapi secara fakta, dia adalah sewa menyewa. 20.000 itu adalah upah untuk pemanfaatan motornya. Nah, dengan begitu yang dilihat adalah fakta akadnya. Yang dilihat fakta akadnya bukan lafaz yang digunakan. Begitu juga terkadang seorang menjual sesuatu dengan kata-kata ambil ini, ambil saja ini. Misalkan dia katakan, silahkan ambil barang ini 100.000 saja. Nah, dikatakan di sini ambil. Ambil itu artinya kita mengambil barang itu tanpa imbalan. Tapi ketika dia meminta 100.000-nya tadi, maka dia dihukumi sebagai jual beli. Ketika kita sudah memahami kaidah ini, bahwa akad itu haruslah dilihat tujuan akadnya atau fakta akadnya apa, bukan lafaznya. Setelah kita tentukan, oh ternyata fakta akadnya seperti ini. Maka yang berlaku pada akad tersebut adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat terhadap fakta akad, bukan terhadap lafaz akad. Makanya ketika di bank konvensional misalkan, di bank konvensional ketika kita meminjam dana atau bagaimana, ada bunganya. Nah, ini di sini disebutkan bunga. Bunga itu apa di dalam fikih? Bunga. Ini kan indah ya, bunyinya indah. Tapi secara fakta dia adalah dosa besar, riba, dosa besar. Nah, yang dilihat adalah faktanya, bukan bunyi yang indah tadi. Bukan bunyi yang indah tadi. Begitu juga misalkan di bank syariah, ada tabungan disebut dengan wadiah. Tabungan yang disebut dengan wadiah, titipan. Titipan yang mana barang yang dititipkan itu secara hukum wadiah seharusnya tidak boleh digunakan. Jika digunakan, maka dia berpindah kepada hukum al-qard, utang piutang. Di hukum utang piutang tidak diperbolehkan eh, mengambil keuntungan di dalamnya. Ini adalah satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa setiap akad itu hukumnya berjalan berdasarkan fakta akadnya, bukan berdasarkan lafaz akadnya. Demikian ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pengantar singkat konsultasi pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa mencerahkan, dan jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan kami kembalikan kepada host kita. Fadol Ustaz. Baik, Ustaz, Masya Allah, syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz kita. Eh, di malam hari ini, Masya Allah, sudah membawakan materi terkait dengan hukum jual kupon donasi di masjid, ya, yang sudah dijelaskan oleh Ustaz kita tadi. Mudah-mudahan dipahami oleh eh, peserta yang bergabung di malam hari ini. Tunggu sebentar. Baik, para pemirsa konsultasi syariah, ya, kita ada sekitar 30 menit ya di malam hari ini, insya Allah. Kita berikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya. Ya, tadi Ustadz membahas juga beberapa tema yang menarik ya. Ya, tadi ada disinggung tentang jual beli di masjid, ya, secara umum, tentang hukumnya. Eh, Ketika Ustadz jelaskan ketidakbolehan ya menjual di dalam masjid itu dan beberapa hal-hal yang lainnya. Silakan raise hand ya yang ingin bertanya langsung. Di raise hand dulu ya, nanti kami izinkan. Silakan eh, tekan raise hand di tombol di Zoom di tengah ya. Ya, tadi atas nama Zainal ya, jangan langsung buka mic ya. Tekan dulu raise hand. Zainal sama siapa tadi satu? Ya, kita urutkan dari yang duluan. Baik, pertama dari peserta atas nama Marsyah. Ya, Marsyah, silakan. Nah, ya, Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin bertanya Ustadz, di awal tadi apa dilarang menjual apa transaksi di dalam masjid. Apa ya? Kadang kalau kajian itu Ustadz biasa ada akhwat yang membawa dagangannya kalau eh, pergi ke kajian begitu. Nah, misal bukan di dalam masjid Ustadz, apakah itu di pekarangan, maksudnya di teras masjid juga, apakah juga tidak tidak boleh Ustadz begitu? Syukron jazakallahu khair. Baik, syukranu ya. Ini menarik juga pertanyaannya. Di luarnya masjid sedikit pekarangannya. Ya kadang Ya, setelah pintu masuk masjid itu di pinggir-pinggirnya kadang orang jualan. Set. Bagaimana tanggapannya terkait ini? Kami persilakan, Set. Taib. Bagaimana menjual di pekarangan masjid? Nah, pekarangan masjid ini perlu dilihat apakah pekarangan itu biasanya digunakan untuk sholat 5 waktu. Biasanya digunakan untuk sholat 5 waktu bersama imam atau tidak. Jika tidak, pekarangan itu memang tidak tersentuh atau secara uruf, secara kebiasaan dan pemahaman seluruh masyarakat di situ bahwa tempat ini bukan lagi bagian dari masjid, tapi dia sudah di luar masjid, maka itu tidak mengapa. Biasanya dibatasi kalau masjidnya itu masjid yang be- ada dindingnya, biasa dinding masjid itu sebagai pembatas. Dinding masjid itu sebagai pembatas. Kecuali memang masjid-masjid yang jamaahnya selalu banyak dan melebihi batas dinding tersebut. Maka yang di luar itu menjadi bagian dari masjid. Tentu kalau ada lagi pagarnya itu juga menjadi batas kalau dia digunakan. Kan banyak masjid sekarang pekarangan halamannya cukup luas dan secara fakta juga tidak pernah digunakan sholat di bagian luar itu. Biasa tempat parkir saja atau apa. Maka di situ boleh, di situ dibolehkan untuk berjualan. Nah, ini juga yang menjadi kebiasaan para sahabat dari zaman Rasulullah bahwa eh, daerah sekitar masjid itu pasti ramai dengan pasar-pasar. Sampai sekarang Masjid Nabawi di sekitarannya itu adalah tempat-tempat berjualan. Tapi Masjid Nabawi halamannya itu masuk kepada yang terlarang, bahkan dilarang sama pengaman di sana karena memang Masjid Nabawi kebiasaannya sampai halaman itu digunakan sebagai tempat sholat. Namun ada juga yang mengatakan halaman sudah tidak masuk, namun eh, pengaman di sana melarang. Allahu alam, yang lebih aman kita di luar pagarnya kalau Masjid Nabawi. Kalau di Indonesia rata-rata yang dianggap masjid itu adalah yang di dalam dinding saja, dalam dinding saja. Maka itu diperbolehkan untuk menjual di pekarangan. Wallahu alam, ini pemahaman kami. Ada juga yang memang yang tetap melarang juga kecuali di luar pagar. Ada yang memasukkan seluruh pagar masjid bagian dari masjid. Nah, ini tentu pendapat, tapi Allahu alam yang kami pahami eh, yang digunakan saja sebagai tempat ibadah yang kita khususkan sebagai tempat ibadah. Wallahu alam. Baik, syukran, Set. Barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan dipahami oleh eh, serta tadi, Bu Marsha. Kita lanjutkan mungkin kalau sudah jelas. Berikutnya, ya tadi mohon maaf ya tadi yang kami mute suaranya. Terus nama siapa tadi? Silakan raise hand lagi. Kayaknya belum raise hand tadi yang kami matikan mic-nya. Mau bertanya. Saya Nal ya kalau tidak salah. Ya silakan raise hand nanti kami izinkan. Kita ke peserta atas nama Sofia dulu. Kami izinkan buka mic. Silakan tanya. Lalu setelah ini kita ke chat Zoom. Ya, syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ingin menanyakan kalau misalnya di Ahwat itu jual kupon itu ada dana sharing, misalnya ke pusat 1.000 per 25.000, misalnya ke pusat 1.000, ke wilayah 1.000, dan untuk daerah 1.000 seperti itu. Apakah itu
kalau untuk dananya yang 1.000 itu walau alam untuk mungkin kegiatan dakwah juga. Apakah boleh itu Ustaz berjualan di masjid karena kami memang baginya juga di masjid kadang-kadang sudah jualan juga di masjid atau di kegiatan-kegiatan eh daur atau taklim pokoknya promosi terus begitu Ustaz. Apakah boleh? Syukran. Promisi kupon donasi ya. Kupon donasi, selama kupon donasi itu memang seluruhnya untuk donasi ya. Donasi itu kan banyak macam. Untuk kegiatan dakwah juga bagian dari donasi. Dan ketika keseluruhannya bagian dari donasi, tidak ada keuntungan pribadi yang diambil di situ, maka itu tidak masalah. Kan banyak juga sekarang mungkin di antara kita juga melakukannya agar sedekah itu banyak, kita pakai agen-agen dan berikan upah untuk setiap atau berapa persen dari apa yang dia dapatkan. Yang seperti ini yang perlu digarisbawahi eh, karena ada manfaat dunia yang kita ambil di situ. Kemudian ketika kita berbeda itu, ketika kita eh, tidak ada manfaat dunia yang kita ambil di dalam kupon itu, maka pembicaraan itu tidak akan terlalu melebar. Yang dibicarakan hanya pahala dari kegiatan atau dari kupon yang kita sumbangkan. Adapun ketika sudah ada manfaat dunia, nah itu eh, keinginan kita untuk mendapat keuntungan itu besar dan biasanya promosinya akan jadi panjang. Nah, itu tidak dianjurkan di masjid karena masjid tempat untuk memperbanyak ibadah, termasuk ibadah sharing-sharing ilmu itu juga termasuk ibadah. Jadi ngobrol di masjid usahakan jangan ngobrol-ngobrol hal-hal yang dilarang juga. Maksudnya hal-hal yang membuang waktu. Misalkan ada para ikhwah itu di dalam masjid ngobrol tentang sepak bola. Nah, ini tidak tidak dianjurkan juga seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau sharing tadi masih donasi juga sharingnya itu aman insya Allah. Karena wajazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh peserta penanya tadi. eh Kalau sudah jelas, kita ke kolom chat dulu, Afwan. Baru setelah itu ke raise hand lagi. Peserta atas nama Fatihah Gumaiso. Ya, pertanyaannya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz bertanya bagaimana dengan akad jual beli tiket dakwah. Misalnya di pintu depan masjid diadakan registrasi. Jika mau masuk, maka harus beli tiketnya sekian ribu. Jika mau masuk ikut kajiannya mungkin atau ikut taklimnya. Sedangkan kita tahu uang tiketnya itu akan dibagi untuk pemateri, panitia, dan lain-lain. Silakan Ustaz. Ya, secara hukum asal dakwah itu seharusnya tidak diperjualbelikan ya. Apalagi ada orang yang memang mau mendengarkan nasihat-nasihat dakwah, maka seharusnya dengan dia masuk saja itu sudah mendapatkan keuntungan besar bagi kita. Dengan masuk saja dia ke dalam masjid untuk mendengarkan nasihat-nasihat itu, maka itu sudah keuntungan yang sangat besar bagi orang tersebut, bahkan bagi pemateri itu sendiri. Maka jangan sampai eh, orang-orang tersebut terhalang dari dakwah kalau dakwahnya di masjid. Karena masjid adalah tempat umum, tempat seluruh umat Islam eh, mengadakan tiket untuk mendengarkan satu taklim di dalam masjid ini adalah sesuatu yang tidak bijak, sesuatu yang tidak bijak, kecuali acara yang diadakan tidak di dalam masjid. Nah, masjid ini kan pertama, masjid adalah wakaf, adalah tempat beribadah, adalah tempat menimba ilmu yang seharusnya keseluruhan itu didapatkan oleh jamaah dengan mudah. Seharusnya dia dipermudah untuk itu. Bagaimana kalau ada kajian-kajian berbayar? Kajian-kajian berbayar silahkan dilakukan tapi usahakan jangan di masjid ya. Usahakan jangan di masjid. Kecuali memang pembayarannya itu pembayaran yang sukarela, bukan paksaan. Kalau tadi kan kalau bahasanya seperti paksaan, kalau tidak bayar tiketnya tidak boleh masuk. Nah ini melarang seorang muslim
untuk masuk ke masjidnya, ke masjid. Kan masjid itu tidak milik siapa-siapa, yang milik Allah. Ke masjid Allah itu dikhawatirkan akan eh, mendatangkan murka Allah, dan bahkan dikhawatirkan juga masuk kepada jual beli ayat ya, jual beli ayat. Wallahu alam, ini pendapat kami pribadi. Wallahu alam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh penanya tadi dan kepada kita semuanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya kita ke resen mungkin lagi. Peserta atas nama Abdullah Hanif, silakan membuka mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Ini tentang kupon atau tiket. Misalnya saya adalah penjual produk yang dengan menjual tiket atau kupon itu untuk melariskan produk saya. Jadi misalnya beli kupon atau tiket saya ini untuk iftar, untuk buka puasa. Dengan embel-embel bahwa eh, apa Ramadan sudah dekat, maka belilah tiket atau kupon saya ini, tapi tujuannya untuk melariskan produk saya begitu, Ustaz. Atau yang kedua, menggalang dana kepada masyarakat untuk iftar, tapi melariskan dagangan saya. Nah, itu pertanyaannya, Ustaz. Iya, tabe, syukran. Ya, kalau berakad seperti itu sebenarnya diperbolehkan, tapi harus amanah. Harus amanah. Misalkan kita jual paket, itu harus jelas paketnya. Misalkan saya menjual paket per porsinya sekian, isinya ini. Potongan ayamnya sekian. Ada telurnya misalkan, itu harus dijelaskan secara rinci menunya. Dan kita harus amanah di situ. Jangan sampai kita gunakan dana donasi, kita kurangi porsi agar keuntungan lebih besar. Karena donasi ini adalah donasi itu adalah amanah orang tersebut kepada kita, amanah orang tersebut kepada kita. Kan bisa kita jual dengan harga normal saja, harga normal yang biasa kita jual kepada orang lain di saat berdagang. Nah, pasang harga seperti itu, pasang Iya. harga seperti itu, namun harus jelas karena ini adalah pertukaran. Jadi akadnya itu adalah titipan titipan infak makanan sebenarnya. Titipan infak makanan. Nah, ini sekarang di Masjidil Haram, kalau yang umroh dekat-dekat ini, gaya berjualan orang sudah seperti itu modelnya. Sudah seperti itu Hmm. modelnya. Jadi kalau kita lewat di depan restoran itu, mereka tidak mengajak kita makan, tapi katakan sedekah-sedekah. Masjidil Hmm. Haram ya, ini terkhusus Masjidil Haram, restoran-restoran yang di depan halaman Masjidil Haram, maksudnya bukan di halaman, setelah halaman Masjidil Haram, langsung banyak tuh penjual-penjual makanan. Nah, di situ teriakannya sudah bukan ayo makan di sini atau apa, tidak. Dikatakan sedekah-sedekah fisabilillah. Maksudnya kita beli makanannya tapi bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan di Hmm. situ. Dan Oh, kita lihat juga sudah mengantri orang untuk menerima sedekah makanan tadi. Masya Ini Allah. bisa, tapi jangan sampai kita mengambil keuntungan dari titipannya ya, tapi keuntungan dari jualan kita boleh. Ya, ya, Kan ya. kita jual satu porsi itu sudah ada keuntungan. Jangan ada Iya. lagi keuntungan di atas itu maksudnya. Oh, iya, iya. Apalagi dibuat-buat. Ada bila katakan ongkosnya lah, boleh kita mengambil ongkos di situ juga, tapi sampaikan di awal. Sekian harga paketnya, sekian ongkirnya, harus disampaikan di awal. Kalau tidak Hmm. disampaikan, jangan sekali-sekali mengambil dari dana itu. Masya Wallahu Allah. a'lam. Ini sudah dekat Ramadan, Hmm. ini banyak yang terjadi ya. Iya, betul, Ustaz. Iya, khawatir dengan melariskan itu artinya keuntungan dari dagangan kita lebih banyak begitu embel-embelnya karena mendekati Ramadan. Eh, Ya, jadi diajak orang untuk membeli, khawatir menjadi modus ji begitu, Ustaz. Iya. ya itu yang dikhawatirkan.
hatta modus pun tidak apa-apa. Tapi kan jelas ya, saya bilang silakan saya jual paket untuk buka puasa orang. Untuk Iya. buka puasa orang, paketnya sekian, isinya seperti ini. Nanti didokumentasikan. Nah, Masya itu kan Allah. amanah ya, amanah itu harus ada dokumentasinya. Baik. Itu aman, aman insya Allah. Tapi ketika yang masalah tadi yang kami sampaikan, terkadang orang kumpulkan dana, terus porsinya itu dikurangi dari harga yang biasanya dia jualkan kepada orang lain, agar dia mendapatkan keuntungan lagi dari dana yang terkumpul. Oke, itu yang banyak beredar tulisan itu adalah eh, penyelewengan terhadap amanah umat. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Eh, Baik, kita ke chat lagi ya. Baru setelah itu ke raise hand lagi. Eh, ini ada pertanyaan dari peserta atas nama Hijrah Islam. Afwan Ustaz, apakah membayar utang juga tidak boleh di dalam masjid? Membayar utang, Ustaz. Melunasi utang mungkin maksudnya. Ya, membayar utang di dalam masjid. Allahu alam yang kami pahami eh, dia tidak termasuk akad pertukaran. Utang itu sendiri ketika kita minta utang itu adalah akad donasi, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak boleh minta ambil keuntungan dari utang tersebut. Jadi kita sedang membantu dia, sedang berdonasi kepada dia berupa pinjaman. Itu juga yang dipahami dari ayat eh, ayat-ayat ayat-ayat riba ya. Di antara ayat-ayat riba itu di ayat 276 surah Al-Baqarah dikatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kalau secara makna ayat yamhaqullahu riba, Allah membinasakan riba wa yurbis shadaqat dan memberikan keberkahan kepada sedekah. Di sini dikatakan sedekah. Namun ketika kita lihat barisan ayat-ayat ini ternyata adalah ayat-ayat tentang utang piutang. Maka dipahami ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain dan meminta keuntungan, itu adalah riba. Sebaliknya, ketika kita tidak meminta keuntungan, hanya murni membantu dia saja, itu sudah termasuk sedekah kita. Walaupun uang yang kita pinjamkan itu akan kembali kepada kita seutuhnya. Namun sudah kita dapatkan pahala membantu orang lain. Wallahu Masya alam, yang kami pahami boleh membayar utang di masjid. Allah, Masya Allah. Baik, syukran Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Selanjutnya kita ke raise hand lagi. Ustaz Zainal, ya silakan buka mic-nya lalu bertanya kepada Ustadz Assalamualaikum ya, Ustaz. yang tadi mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukur warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama itu sebenarnya tadi sudah ditanyakan, jadi saya langsung saja pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kalau keadaannya itu ada barang-barang masjid yang ini kondisi masjid dalam pembangunan dan ada barang-barang yang lama seperti balok-balok, ya, mimbar yang kita mau ganti juga, nah itu karena masjid itu juga masih butuh uang jadi dijual tapi diumumkan di masjid. Wah, begitu. Jelas Ustaz? Ya, jelas, jelas. Oh ya, seperti Ustaz. Ya, katakanlah lelang ya, lelang barang masjid. Iya, iya benar Ustaz. Iya, iya. Lelang barang masjid yang mana keseluruhan hasil lelang untuk masjid itu sendiri. Ini juga Iya, Ustaz. bukan termasuk jual beli yang diharamkan. Karena kita tidak mengharapkan keuntungan dunia di sana. Kita memang ingin eh, melepaskan sebagian barang yang sudah tidak dibutuhkan oleh masjid untuk kepentingan masjid itu sendiri. Wallahu alam, yang kami pahami lelang barang masjid untuk kepentingan masjid itu bagian dari donasi, bagian dari tabarruk kalau istilah ininya, bagian dari tabarruk. Wallahu alam. Baik, Masya Allah. Ya, sudah dipahami ya Pak. Syukran barakallahu fikum atas pertanyaannya dan jawabannya Ustadz. Oh iya Ustadz, ini ada kadang menjadi polemik ya ketika ada barang-barang seperti itu, atau anggaplah barang yang digantikan di masjid yang merupakan wakaf ya. Apakah barang yang sudah tergantikan itu Ustaz, pahalanya juga berhenti Ustaz? Kan dikatakan pahala jariah
Ya, lalu setelahnya tidak digunakan lagi. Bagaimana dalam Islam terkait ini, Ustaz? Ya, eh, ini juga termasuk di pembahasan wakaf. Wakaf apakah bisa dijual untuk dibelikan sesuatu yang lebih baik? Secara secara hukum secara hukum asal wakaf sejatinya tidak boleh dijual. Hukum asal wakaf tidak boleh dijual sejatinya. Namun ketika barang-barang itu memang sudah tidak layak digunakan di masjid, maka bisa dipindahkan. Makanya yang lebih bagus itu dilelang seperti tadi. Jadi ada dana yang diambil dari barang itu kemudian dibelikan untuk barang yang lebih layak untuk masjid dengan dana tersebut. Artinya masuk lagi dana itu ke barang yang baru. Jadi pahala wakafnya bersambung lagi. Pahala wakafnya bersambung lagi. Ini juga yang eh, membawa pembahasan yang cukup panjang di antara para ulama. Boleh tidak kita menjual satu wakaf untuk mendatangkan wakaf yang lebih besar? Salah satu contoh yang sering dibahas itu misalkan kita punya tanah di tengah kota. Tanahnya kecil saja di samping mall. Tanahnya kecil di samping mall. Kalau dan harganya mahal. Mahal sekali tanah di tengah kota di samping mall, tapi dia kecil. Pemanfaatannya tidak terlalu bermanfaat kalau digunakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan dakwah. Maka para ulama mengatakan kalau manfaat yang kita dapatkan dari menjual tanah itu manfaat yang betul-betul maslahatnya lebih besar, lebih terasa, maka diperbolehkan. Kenapa? Jika saja yang mewakafkan itu masih hidup, mungkin dia akan lebih senang dengan berkembangnya wakafnya. Nah, kan wakaf itu tergantung apa yang diinginkan oleh pewakif. Maka sebagian besar tabiat manusia itu kalau diberikan sesuatu, dijual barang wakafnya kemudian dibelikan untuk barang yang lebih bagus dan lebih banyak manfaat yang didapatkan, yang artinya pahalanya itu lebih banyak mengalir ke dia, maka dia pasti lebih senang di akhirat sana. Maka inilah yang mendasari bahwa kita boleh menjual barang-barang wakaf untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Itu syaratnya, maslahat yang lebih besar. Namun, jika maslahat itu tidak bisa dipastikan, misalkan kita jual ini terus tidak bisa juga membangun pesantren yang lebih besar, nah itu yang dikhawatirkan eh, menghilangkan manfaat wakaf dan kemungkinan besar pewakifnya tidak akan ridho dengan hal tersebut. Kemungkinan besar pewakifnya tidak akan ridho terhadap hal tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Semoga dipahami oleh Ustaz di malam hari ini. Tapi masih ada sedikit Ustaz waktu kita. Ini Masya Allah. Ada tambah banyak pertanyaan ini. Kita coba sisa sekan waktu yang ada. Kita tanya sebisanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Hikmah lewat chat Zoom. Bagaimana dengan menyebut sponsor Ustaz, pada kegiatan salah satu kegiatan di dalam masjid, dan sponsor itu kan punya brand, ya, apakah diperbolehkan yang seperti ini? Ya, eh, ya itu perlu kita garis bawahi. Yang dilarang itu adalah transaksi bisnis, transaksi bisnis. Sedangkan sponsor-sponsor itu, secara zahir dia sebagai penyumbang dana, dia sebagai penyumbang dana. Boleh saja logonya itu ditampilkan di dalam masjid sebagai penyumbang dana, bukan sebagai penjual, ya, bukan sebagai penjual. Maka para sponsor pun harus meluruskan niatnya. Dia adalah sebagai penyumbang dana, bukan sebagai penjual. Makanya ketika kita mengadakan acara di masjid dan ada sponsornya, cukup menyebutkan nama brandnya saja. Jangan juga menyebutkan isi dari bisnisnya. Ini kan banyak juga sponsor video-videonya sampai mengatakan mengiklankan barangnya. Itu tidak boleh di masjid. Kalau ada tablik akbar di dalam masjid, maka video-video
sponsor yang mengandung ajakan membeli manfaat-manfaat barangnya, itu tidak boleh dilakukan. Adapun jika menyebutkan sponsor kita ini, sponsor kita ini, sponsor kita ini, itu boleh. Itu diperbolehkan. Karena dia statusnya sebagai eh, penyumbang, bukan sebagai penjual. Itu sama seperti seorang pedagang di pasar, kemudian dia ke masjid, sholat Jumat, lalu nyumbang 100.000, kemudian disebut sama yang punya masjid, Fulan menyumbang 100.000. Itu tidak masalah, kan di fulannya itu. Tapi kalau si fulan ini, ketika dia menyumbang terus dikatakan nanti tolong sebut ya saya penjual karpet, saya penjual sarung. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Itu ada promosi di dalamnya. Bagaimana Ustadz kalau logonya itu sudah logo promosi? Logonya logo promosi. Di dalam logonya ya, di dalam logonya maksudnya ada promosinya. Ya usahakan kalau logo yang ada promosinya ditutupi saja. Intinya orang mengenal logo kita. Mengenal logo kita ini bagian dari pendukung-pendukung dakwah. Tapi diingatkan kembali kepada para owner, eh, menyumbanglah dengan ikhlas karena Allah. Insya Allah Allah akan membalas atau Allah akan mendatangkan rezeki kepada kita jika kita ikhlas, bukan karena logo yang dilihat dan iklan-iklan yang dilihat. Allahu a'lam. Baik, baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Ini ada pertanyaan yang mirip Ustaz, dari peserta atas nama Nora ini. Ya kalau tadi di pelataran pekarangan masjid, kalau ini di lantai 2 masjid. Ya kadang ada masjid besar, lantai 2-nya nggak terpakai untuk sholat Ustaz. Katanya lantai 2-nya hanya biasa digunakan ibu-ibu majelis taklim saja. Nah, kadang lantai 2 ini dipakai ibu-ibu untuk membawa jualan-jualannya juga. Ya, Bagaimana, kalau Ustaz? lantai lantai 2 ini sangat jelas ya. Kalau misalkan bangunan masjid, ketika kita naik ke lantai 2, bentuknya seperti bentuk masjid, ada karpet sholatnya, ada semuanya lengkap untuk kajian, dia termasuk masjid. Dia termasuk masjid. Adapun jika ada desain bangunannya dibuat 4 lantai. Bangunan dibuat 4 lantai. Di lantai 1, 2, 3 perkantoran, pusat perdagangan, kemudian di lantai 4 seluruhnya adalah masjid. Maka yang terhitung masjid yang lantai 4-nya saja. Yang lantai 4-nya saja. Sama seperti kalau ada masjid di mall. Nah, kalau ada masjid di mall, di luar masjid itu sudah mall. Namun kalau yang digambarkan ini dalam gambaran kami, masjid lantai 2 masjid itu bagian dari tempat ibadah sebenarnya, bagian dari tempat ibadah. Kenapa digunakan sebagai majelis taklim? Ya itulah fungsi masjid yang dipahami. Wallahu alam, di tempat seperti itu dihindari untuk berjual beli. Kalau bangunan yang kami sampaikan tadi seperti Masjid Taqwa Muhammadiyah di Padang, konsepnya seperti itu. Masjidnya di lantai 3 atau lantai 4 secara keseluruhan. Ada satu lantai perkantoran, satu lantai pusat perdagangan. Karena memang masjidnya di tengah-tengah pasar ya. Tengah-tengah pasar. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Ini sudah 1 jam kebersamaan kita Ustaz. Ya, apakah dicukupkan? Ya. Silakan lanjut. Ya, baik Ustaz. Mungkin kita jawab singkat-singkat. Tadi ada pertanyaan dari Fatia Gumaisa tadi, Ustaz, menyambungkan yang tentang jual beli tiket. Sekarang ditanyakan bagaimana dengan kegiatan daurah menghafal Quran, Ustaz? Kadang uang pembayaran keikutsertaan kegiatan itu diserahkan panitia langsung di dalam masjid. Ya, kadang uangnya digunakan untuk membeli hadiah peserta terbaik dan insentif muhafizah. Ya, apakah ini tidak boleh juga penyerahannya di masjid seperti itu? Penyerahan. Kadang pendaftarannya itu langsung dibayar di dalam masjid itu Ustaz, Ya. untuk ikut daurah
Qurannya? Misalkan daurah tahfidz berbayar, berbayar, kemudian diserahkan di masjid. Untuk urusan Al-Quran biasanya eh, lebih ringan, syariat itu lebih melihat maslahatnya. Allahu alam, sebenarnya berat mengatakannya untuk tidak ini, tapi kebutuhan juga karena kita mendatangkan para muhafiz yang eh, kita minta mengosongkan waktunya menghadiri tempat tersebut. Secara konsep, eh Allahu alam, kami belum bisa menjawab. Allahu alam. Baik, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Dari Zainab Adam. Afan Ustaz, bagaimana hukumnya belanja dari agen penjualan dikarenakan ada diskon member, tapi barangnya tidak dari agennya langsung, tapi langsung dari gudang ke pembeli. Nanti si pembeli ini membayar ke agen dengan harga diskon itu, dan agen yang membayar ke gudang dengan potongan harga khusus agen. Dipahami, Ustaz? Ya, Apakah boleh? di sini eh, jual beli yang mana nanti yang mengirimkan barangnya adalah gudang. Yang mengirimkan barangnya adalah gudang. Kalau agen ini adalah bagian dari pergudangan itu, bagian dari agen pemasaran gudang tersebut dan memang tercatat dia sebagai wakil penjualan, maka itu diperbolehkan. Karena apapun yang dilakukan oleh wakil, hukumnya seperti muwakil. Muwakil itu orang yang menyerahkan urusannya kepada orang tersebut. Jadi ini diperbolehkan. Yang tidak boleh itu sistem-sistem dropshipper yang pernah marak digunakan. Dia hanya mengambil foto dagangan orang lain, kemudian dia jual tanpa memilikinya terlebih dahulu. Di sini yang tidak boleh. Di sini tidak boleh karena dia tidak memiliki barang dan kita ada larangan untuk menjual barang yang belum kita miliki. Adapun konsep perwakilan, barang yang dimiliki oleh penjual boleh dijual oleh wakilnya dan tidak dikatakan dia tidak memiliki barang karena dia adalah perwakilan dari pemilik barang. Wallahu alam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Dari Sofia, Ustaz, bagaimana jika panitia membagikan iftar dan ada beberapa panitia akhwat yang sedang berhalangan, ya, sedang haid, sedangkan setelah kegiatan itu ada buka bersama. Apakah yang haid ini boleh makan dari titipan iftar yang digalang tersebut, Ustaz? Ya, yang berhalangan, yang tidak puasa, Ustaz, maksudnya. Ya, eh, kalau kita sebagai penggalang dana harus disampaikan kepada yang punya dana, harus disampaikan yang punya dana. Ini yang tidak puasa dan dia di masjid boleh tidak makan. Kalau dia katakan silahkan, nah, itu tidak masalah. Karena di Masjid Nabawi itu banyak tempat-tempat berbuka di bulan Ramadan atau di puasa-puasa sunnah. Kalau kita lewat pasti dicegat. Terus kita katakan saya tidak puasa, saya tidak puasa. Silahkan, silahkan. Tidak puasa tidak apa-apa, makan saja. Nah itu artinya dia mengizinkan kalau dia yang punya. Adapun kalau kita sebagai perwakilan harus diperjelas yang seperti itu. Kalau dia menitipkan kepada kita untuk berbuka orang puasa saja, maka kita harus jalankan amanahnya, harus jalankan amanah tersebut. Namun jika dia katakan eh, kalau ada yang tidak puasa juga di situ silahkan makan, nah itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Ya, ini pertanyaan yang berulang, Ustaz, tentang hukum cicil emas di Pegadaian Syariah, Ustaz. Cicil emas di Pegadaian Syariah. Cicil kalau yang dimaksud cicil adalah menabung terlebih dahulu. Menabung terlebih dahulu uangnya, kemudian setelah uang itu cukup, kemudian di saat itulah kita bertransaksi ambil emasnya seharga kurs emas hari itu. Maka itu diperbolehkan. Adapun jika cicil itu bentuknya adalah
kita beli emasnya dengan harga hari ini, kemudian dicicil sampai lunas, kemudian baru kita terima emasnya. Nah, ini yang bermasalah. Ada pendapat yang membolehkan, termasuk fatwa DSN MUI menyatakan itu diperbolehkan karena emas sekarang dikatakan ya, karena emas sekarang bukan lagi penilai harga, bukan lagi penilai harga, dia sudah menjadi barang dagangan. Tapi secara umum di anggota komisi muamalah di Dewan Syariah Wahda Islamiyah masih mengatakan ini alasan yang tidak dibenarkan. Kenapa? Memang ada kaidah, ini kalau paham kaidah-kaidah ya, ada kaidah bahwa ilah satu pelarangan, kalau ada sesuatu dilarang, karena ilah itu adalah sebab dilarang. Kenapa barang-barang itu dilarang? Nah, ketika ilah dilarangnya itu jelas, kemudian ilahnya hilang, maka hilang pula hukumnya, hilang pula hukumnya. Nah, ini yang diturunkan kepada konsep emas oleh DSN MUI wallahu alam. Adapun jawaban dari kami, ilah itu ada bermacam-macam. Ada ilah yang mansus, yang ada nas, ada teks Al-Quran dan sunnahnya, maka itu bisa hilang hukumnya ketika hilang ilahnya. Kita contohkan seperti minuman keras, khamar. Minuman keras atau khamar, itu jelas disebutkan alasan pengharamannya karena dia memabukkan. Minuman khamar itu, dia haram ketika dia memabukkan. Ketika mabuknya itu sudah hilang, yang memabukkannya itu sudah hilang, dan dia sudah berubah menjadi minuman lain, dikatakan dia sudah berubah menjadi cuka. Nah, cuka itu sudah tidak memabukkan, maka zatnya ini sudah menjadi halal kembali. Sudah menjadi halal kembali. Jadi, eh, di sini bisa diterapkan kaidah tadi. Kalau sebab pengharamannya hilang, maka hilang pula hukum haramnya. Kenapa? Kata para ulama, karena ilahnya jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun emas, pengharaman emas ini, ilah yang digunakan tidak ada teksnya. Tidak ada teksnya, hanya berdasarkan istinbat para ulama. Dijelaskan kalau ilahnya berdasarkan istinbat. Istinbat itu artinya ulama mengambil apa ya kira-kira, apa ya kira-kira ilahnya. Terus oh didapat ternyata untuk emas sepertinya. Untuk emas sepertinya karena dia adalah penilai harga, dikatakan penilai harga. Itu sepertinya ya, bukan pasti karena tidak ada teksnya. Nah, ilah yang seperti ini dia tidak ada teks langsung Al-Qur'annya, maka dia tidak bisa hilang hukumnya. Kenapa tidak bisa hilang hukumnya? Karena kita belum bisa memastikan bahwa ilah yang diinginkan oleh syariat itu. Tadi kan terlihat sepertinya ini ilahnya. Boleh kita manfaatkan dia ilah itu untuk ini, tapi untuk menghilangkannya itu tidak bisa. Nanti kita hilangkan ternyata bukan itu yang diharapkan oleh syariat, maka kita telah berdosa dengan mengajak orang lain untuk mempraktekkannya. Wallahu alam secara ringkas, kalau tidak dipahami yang tadi itu secara ringkas, eh, emas masih tetap harta ribawi menurut kami dan ada larangan untuk tidak bertransaksi emas secara tunai. Jadi harus tunai, bayar dengan hari ini, ambil emasnya langsung. Kalau dia tunai. Kalau mau menyicil, boleh cicil tapi konsepnya tabung. Maksudnya tabung, kita kumpulkan uang itu di orang, kita titipkan uang kita di orang tersebut 100.000, 100.000, 100.000. Nanti kalau dirasa uang yang terkumpul itu sudah sesuai dengan harga emas di hari itu, di hari terkumpulnya, maka konsep ini boleh. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Insyaallah ini kita sudah mengambil waktunya Ustaz sekitar 15 menit ya. Jadi mungkin kita cukupkan Ustaz sampai sini ya karena kita sudah lewat 15 menit pemirsa.
pemirsa juga mau istirahat semuanya, Masya Allah. Kita dibersamai oleh pemirsa yang antusias di malam hari ini, sekitar 90 orang yang bergabung. Barakallahu fikum atas partisipasinya. Mohon maaf ya jika masih ada pertanyaan yang belum bisa sempat terjawab. Insya Allah masih ada konsultasi syariah ya besok Jumat, ya silakan bertanya. Umum pertanyaan dari semua komisi bisa ditanyakan di Jumat besok. Dan kepada Ustadz kita ucapkan jazakumullah khairan malam hari ini, kebersamaannya juga materi yang telah disampaikan tadi, Masya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran. Semoga apa yang disampaikan Ustadz menjadi pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita cukupkan Ustadz dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.